Oke, bertemu dengan saya Lorenza Hutagalung. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang usaha jasa, yaitu salon kecantikan. Sebelumnya saya perkenalan dulu, nama saya Lorenza Hutagalung dengan NPM 1915100375. Adapun video ini saya buat untuk tugas saya, untuk ujian saya, yaitu ujian tentang kewirausahaan. Baik, kita masuk ke identifikasi usaha. Nama usaha yaitu salon kecantikan. Pemilik usaha yaitu saya sendiri, Lorenza Hutagalung. Alamat Jalan Tani Asli, Gang Sahabat, dan dengan nomor HP 0812 6217 9319. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Di poin yang pertama ini saya ngambil 3 poin. Yang pertama ada target, pemasaran, dan harga. Terus kita langsung yang pertama ada target. Salon kecantikan ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, sampai lansia sekalipun dapat menikmati jasa ini. Karena salon kecantikan ini adalah tempat yang umum ditempati oleh banyak orang, didatangi oleh banyak orang. Nah, siapa sih yang nggak pernah ke salon? Apalagi para cewek-cewek yang ABG yang sedang jatuh cinta katanya untuk memperbaiki diri, jadi pergi ke salon gitu. Dengan kita mengkrimbat atau dengan kita memblow rambut kita saja kayak udah cantik menurut kita gitu. Jadi kayak itulah keunggulan dari salon kecantikan ini. Dan buat orang tua mungkin ada yang pesta gitu, sangat diperlukan untuk make up gitu, atau acara-acara yang lain. Jadi target ini sebenarnya semua orang, nggak cuman perempuan saja sih ke salon, laki-laki juga bisa, cuman ya jasanya beda gitu. Minimal laki-laki kayak bisa kerimbat gitu atau treatment gitu. Selanjutnya kita masuk ke pemasaran. Pemasaran yang dilakukan pada usaha salon kecantikan ini dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kesejahteraan karyawan. Selalu berusaha mengikuti tren yang ada di mana semakin lengkap variasi jasa yang dilakukan, maka semakin besar peluang untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Jadi di salon kecantikan ini bukan hanya mentata muka atau mentata rambut kita gitu doang. Jadi kita itu butuh ide juga. Gimana kita memiliki variasi-variasi yang tren, apalagi buat kaum-kaum kalang muda gini. Jadi nggak kolot banget gitu. Jadi gimana ya biar pelanggan itu semakin tertarik terhadap usaha kita. Jadi kita menciptakan model-model yang lebih baik. Dan bisa juga sih melakukan promosi agar salon kita ini bisa dapat dikenal banyak orang. Mungkin buat pamflet spanduk di depan usaha gitu, semenarik mungkin, atau dengan membagi brosur ke orang-orang sekitar. Dan yang terakhir itu bisa dengan sosial media. Sekarang sih banyak orang yang melakukan promosi itu dalam sosial media. Mungkin yang pertama mungkin bisa dengan cara sosial media itu mungkin lebih banyak dikenal oleh kalangan orang yang jauh juga bisa melihat. Karena jika kita melakukan jasa pelayanan kita, misalnya ada pesta gitu ya kan, atau acara wisuda kita buat makeup gitu, atau buat sanggul gitu, jadi kita posting ke sosial media kita. Jadi itu sih bisa meningkatkan tingkat pemasaran kita. Selanjutnya kita masuk ke harga. Untuk harga pemasaran pada salon kecantikan ini ada yang murah dan ada yang mahal. Tapi walaupun ada yang mahal ataupun murah, itu ditentukan masih dapat dijangkau oleh kalangan anak-anak muda. Dan harga tersebut tergantung dengan jasa pelayanan apa yang kita mau. Gitu. Misalnya kayak pelayanan ini, gunting rambut serta cuci blow dengan harga 20.000 sampai 30.000, kerimbat buah, cat uban. Nah, jadi kenapa bisa dibilang dengan lansia? Buktinya kan cat uban bisa untuk lansia gitu. Makeup, sanggul, body scrub, facial scrub gitu. Jadi di sini udah terinci harga-harga usaha salon yang saya sendiri buat. Selanjutnya kita masuk ke poin-poin yang kedua. Poin-poin kedua ini saya mengangkat 3 materi juga. Yang pertama biaya awal, analisis SWOT, dan keuntungan. Yang pertama ke biaya awal.
biaya awal ini adalah modal utama, modal pertama untuk kita membeli barang-barang atau barang-barang, untuk membeli barang yang akan kita perlukan saat kita mau mendirikan sebuah usaha. Ya seperti saya ini mendirikan salon kecantikan. Jadi saya memerlukan biaya-biaya untuk membeli cermin rias, kursi potong, tempat tidur, tempat cuci rambut, dan lain sebagainya. Ini ada harga-harganya juga. Jadi saya mendeskripsikan harga-harganya sekitar segini, dan buat renovasi tempat itu kurang lebih 5 juta karena kita membuat renovasi tempat itu senyaman mungkin bagi pelanggan kita. Gak mungkin amburadul gitu ya kan. Jadi kayak gimana lah biar pelanggan kita itu tertarik untuk datang ke salon kita. Jadi total biaya awal di sini adalah sekitar 21.400.000. Yang kedua, analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Salon kecantikan ini terletak pada area yang strategis, dan salon kecantikan ini menawarkan berbagai jenis perawatan, mulai facial, terlebih khusus dalam perawatan facial ini, salon ini memberikan bahan utama dalam treatment ini, yaitu bahan dasar yang memang semuanya berasal dari Indonesia dan dijamin halal, tidak asal-asalan. Jadi kita harus melihat dulu kadaluarsanya, ini layak nggak dipakai atau tidak layak lagi untuk dipakai gitu. Jadi kita harus memperhatikan itu juga agar pelanggan kita itu nggak kecewa nanti gitu. Dan salon kecantikan ini dirancang berdasarkan konsep bangunan yang minimalis. Ini bagi yang pengusaha yang baru buat usaha gitu. Jadi kan kita buat usaha nggak langsung yang besar gitu. Jadi kita mulai dari yang terkecil dulu, baru langsung meningkat ke yang besar gitu. Jadi mungkin ini yang terkecil minimalis. Walaupun minimalis atau tetap modern gitu. Yang penting nyaman sehingga memberikan kenyamanan tersendiri bagi pelanggan kita. Buat apa besar-besar kalau nggak rapi, penataannya nggak rapi, jorok gitu. Lebih bagus kita kayak minimalis, yang penting nyaman bagi pelanggan. Selanjutnya ada weakness, itu kelemahan. Salon kecantikan ini terletak berdekatan dengan salon kecantikan lainnya. Maksudnya ya bukan cuma salon saya aja, jadi pasti banyak pesaing, salon-salon pesaing gitu kan. Mungkin dia lebih suka ke sana gitu. Jadi itu kelemahan yang paling utama gitu. Banyak salon-salon kecantikan yang lain. Belum adanya pelanggan tetap. Jadi disinilah kita melakukan promosi yang tadi buat teman-teman kita, mungkin teman-teman kerja, teman-teman sekolah dulu, teman SD dulu, SMP, atau teman kita saat kita kuliah gitu. Jadi kayak kita mempromosikan sehingga kita mungkin bisa memiliki pelanggan tetap gitu. Selanjutnya opportunity atau peluang. Salon kecantikan ini dapat dimanfaatkan bagi konsumen yang ingin pergi ke acara khusus. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu ada pernikahan, ulang tahun, acara resmi, acara wisuda, menggunakan jasa makeup ini. Dan untuk makeover seseorang baik dari wajah, rambut sampai penampilan agar terlihat menarik. Gitu. Peluang yang kedua ada salon kecantikan ini memiliki kemampuan untuk menarik pengunjung yang berasal dari perkantoran, yang berlokasi dekat dengan salon, dan dengan adanya banyak relasi atau teman, sehingga dapat mempromosikan akan salon tersebut. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ini ancaman-ancaman atau yang sering terjadi lah di usaha, apalagi usaha salon nih. Timbulnya produk-produk kecantikan seperti shampoo atau krim bat yang dapat mengancam pangsa pasar salon. Yang kedua, jenis dan merek pewarnaan rambut yang beredar luas di pasaran yang dapat mengancam pangsa pasar salon. Dan pada perkembangan iptek saat ini banyak treatment yang dapat dilihat di jejaring sosial sehingga dapat mengancam pangsa pasar salon juga. Dan terakhir ada hadirnya peralatan seperti cotokan yang harga mudah dijangkau dan peralatan lainnya sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan treatment pelurusan rambut tanpa menggunakan jasa salon. Gitu. Itu sih ancaman-ancamannya. Dan di sini keuntungan. Yang terakhir ada keuntungan. Di sini saya merinci tentang
pemasukan dan pengeluaran. Dimana yang pertama itu pendapatan jasa yaitu sebesar 13.500.000. Dikarenakan dari kita memikir omset atau pendapatan itu pendapatan jasa kita asumsi 15 orang per hari dengan harga netral 30.000. Itu harga netral bagi kaum muda lah, biasa untuk rimbat atau pangkas gitu. Jadi kita buat nilai harga rata-ratanya itu 30.000. Jadi 15 orang dikali 30.000, dikali 30 hari itu dapatnya 13.500.000. Dan di sini pengeluarannya itu dari pembelian kosmetik, beban listrik, marketing, gaji karyawan, biaya tak terduga. Itu adalah setiap bulannya dikeluarkan, yaitu sebesar 8.500.000. Jadi kita kurangkan untuk mendapatkan keuntungan kita dari sini, yaitu omset yang tadi dikurang biaya operasional. Jadi yang tadi itu biaya operasional. Jadi 13.500.000 dikurang 8.500.000 sama dengan 5 juta. Jadi keuntungan yang bisa kita capai selama sebulan itu bersih itu 5 juta. Jadi semakin tingkat, semakin banyak orang yang akan datang ke tempat kita, yaitu semakin banyak juga keuntungan yang akan kita dapat. Anggaran, nah ini yang terakhir rincian semuanya itu anggaran biaya, yaitu jenis pengeluarannya, yaitu perlengkapan salon yang tadi sebesar 21.400.000 dan pengeluaran per bulannya tadi 8.500.000 dan biaya tak terduga itu 2 juta. Jadi semua anggaran biaya terjumlah itu sebesar 31.900.000 rupiah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya presentasikan. Semoga bermanfaat dan jika ada salah kata, tindakan, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.